Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Siska Anggreni, mahasiswi Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Prodi S1 Kebidanan Transport, jalur RPL kelas B, dengan NIM 157222031 akan mendemonstrasikan video tentang deteksi KMME atau kuesioner masalah mental emosional pada anak. Terima kasih. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Duduk deh. Saya tutup pintunya ya. Ya. Halo, dengan siapa ini? Naki, umurnya berapa? Udah pintar nggak? Dapetin pintar. Naki, umurnya 4 tahun ya. Oke, kenalin ya. Tante Bidan, namanya Tante Nisa. Oke Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Nisa ya Bu. Ya. Ini ada Zaki yang tadi sudah janjian kemarin ya? Iya, kemarin Oke. bikin janjian kan? Iya. Mau keluar kan, Nak? Oh iya. Oke, baik Ibu. Jadi nanti hari ini kita akan mengecek dan melakukan pengisian kuesioner tentang masalah mental emosional pada anak. Jadi kita mencoba untuk deteksi dini tentang masalah kuesioner masalah mental emosional tadi ya Bu. Iya. Untuk jadwal deteksinya ini harus pada usia 3-6 tahun untuk anak prasekolah. Oh iya, Hati-hati ya. Baik, untuk usia dilakukan deteksi ini usianya 3-6 tahun untuk anak prasekolah ya Bu. Lalu untuk media dan prosedur kuesioner ini, jadi saya akan memberikan Ibu sebanyak 12 pertanyaan. Jadi saya akan minta waktu Ibu sekitar 10-12 menit untuk menjawab pertanyaan saya. Lalu untuk tujuannya itu kenapa sih ini dilakukan deteksi? Karena untuk mengetahui apakah ada gangguan mental emosional pada anak Ibu. Oh iya Ya. Lalu untuk nanti hasil pemeriksaannya, saya akan menjaga privasi Ibu dan hasil pemeriksaan anak Ibu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi untuk tindakan deteksi ini apakah Ibu setuju? Iya, Bu, setuju. Baik, saya akan mulai. Kalau gitu untuk pertanyaan yang pertama ya Bu. Yang pertama, apakah anak Ibu sering sekali terlihat marah tanpa sebab yang jelas? Tidak. Tidak. Lalu, apakah anak Ibu tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya seperti ingin merasa sendirian atau menyendiri atau merasa sedih sepanjang waktu? Tidak, Bu. Tidak ya. Lalu, apakah anak Ibu terlihat berperilaku merusak dan menentang terhadap lingkungan sekitarnya seperti melanggar peraturan yang ada di rumah, di Oh, nggak ada, Bu. Ya, ya. Iya. Lalu, apakah anak Ibu memperlihatkan adanya perasaan ketakutan atau kecemasan berlebihan yang tidak dapat dijelaskan asalnya dan tidak sebanding dengan anak lain seusianya? Tidak, Bu. Lalu, apakah anak Ibu mengalami keterbatasan oleh karena adanya konsentrasi yang buruk atau mudah teralih perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Tidak, Bu. Tidak ya. Lalu, apakah anak Ibu menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak, Bu. Lalu, apakah anak Ibu menunjukkan adanya perubahan pola tidur? Contohnya seperti kalau malam tidurnya susah, atau kalau siang dia nggak bisa tidur, atau kalau malam kalau tidur tiba-tiba sering terbangun. Oh iya, Bu. Gitu. Lalu, apakah anak Ibu mengalami perubahan pada makan seperti kehilangan nafsu makan atau makannya terlalu banyak nih? Tidak. Lalu, apakah anak Ibu seringkali mengeluh sakit kepala, sakit perut, atau keluhan sakit tubuh pada lainnya? Tidak. Lalu, apakah anak Ibu seringkali mengeluh putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya? Tidak, Bu. Apakah anak Ibu menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya? Tidak. Lalu, apakah anak Ibu melakukan perbuatan berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak. Oke. Jadi, untuk hasilnya ada satu yang ya,
pada gangguan perubahan pola tidur ya Bu. Iya. Jadi kalau malam susah tidur adiknya ya. Iya, susah tidur dia, bukan terbangun-bangun. Oh. Kalau siang juga. Oke, jadi untuk penanganan perubahan pola tidur anaknya, jadi kalau bisa, kalau malam tidurnya kamarnya diberi lampu dengan lampu yang redup, biar anaknya tidurnya nyenyak kalau malam. Lalu memperbanyak aktivitas pada saat siang hari. Oh, iya. Nah, lalu kalau malam tidurnya kalau bisa jangan lewat dari jam 9 malam ya Bu, karena biasanya bisa pengaruh. Oh iya Gitu gitu. ya. Lalu kalau tidur siang kalau bisa dikurangin, jadi kalau malam tidurnya bisa nyenyak. Oh Gitu iya. Iya Bu. Kalau bisa, kalau siang itu ibu sering-sering ngajak anaknya main atau pokoknya ajak anak aktivitas pada siang hari gitu ya. Iya Bu. Oke. Jadi kalau semisal nanti ini kan ada masalah nih yang pola tidur. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara penanganannya. Nanti kalau semisal sudah semua ibu terapkan tapi belum ada perubahan, harus konsul ke spesialis dokter. Iya Bu. Ya Bu. Oke, untuk penjelasan sampai yang tadi saya jelaskan, apakah ada yang saya bisa bantu lagi atau bisa diulangi? Cukup jelas Bu, berarti nanti kalau misalnya anak saya pola tidurnya masih sama Bu, nggak ada perubahan, jadi nanti saya pergi ke dokter anak ya Bu Iya ya? benar ya. Kalau misalkan ternyata berpengaruh dengan penanganan yang tadi saya jelaskan, ya berarti cukup sampai di situ aja. Oh iya Bu. Ya, oke. Nanti kita penjadwalan ulang 3 bulan lagi untuk kita evaluasi apakah ada perubahan atau tidak. Ya. Oh iya. Tapi kalau misalkan sebelum 3 bulan ternyata ada keluhan lainnya atau perubahan si adik yang tadi makin parah, nanti langsung dikonsulkan ya. Iya Bu. Ya, oke. Apa ada lagi yang saya bisa bantu? Sudah Bu, udah jelas. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Iya Bu. Bu. Setelah melakukan deteksi dini pada anak, lakukan pendokumentasian. Terima kasih.